betul-betul memburu Lailatul Qadar dengan sungguh-sungguh ya. Tapi adanya malam Lailatul Qadar itu, siang nggak ada gitu. Betul itu ya? Mungkin juga siang. Iya, Kadang-kadang malam kan. Lailatul Qadar itu malam. adanya malam. Dan nah ini Ustaz nih, untuk orang-orang yang suka ngejek-ngejek wabah ini gimana itu? Iya, ini lagi rame nih. Iya, lagi rame. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan Allah di penghujung dari Ramadan, dan hari ini hari ke-24 Ramadan, dan kita alhamdulillah saya bersama dengan Ustadz Muzakir Al-Haq. Alhamdulillah kita sengaja memang ingin berbuka puasa di salah satu tempat favorit ya. Tempat favorit para ustadz biasanya. Sob, masya Allah, alhamdulillah. Ya. Tapi ntar ada tajilnya dulu kan. Ada tajilnya dulu. Jangan langsung sob, melepek perut biasanya. Iya, benar-benar. Tapi ya karena ini di pinggir jalan ya biasa lah, suara kita tuh kadang-kadang kurang bagus juga, banyak lalur juga ini. Ya. Baik. Ikhwan sekalian, akhwati fillah, kita hari ini akan membahas seputar Pertandingan akhir. ya pertandingan akhir dari bulan Ramadan, karena ini adalah babak final kita. Setelah 24 hari kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, ya tentunya akan ada nilai-nilai lebih yang harus kita dapatkan untuk mentarbiyah diri kita nih, biar lebih menjadi hamba Allah yang terbaik lah di hadapan Allah. Ya. Bagaimana Ustaz? Kira-kira apa yang harus dipersiapkan ini? Kita sambil Udah balik ini saya yang nanya kan. Tahunan channel ente. Iya, nggak apa-apa. Iya kan? Kan Ustadz nanya kepada Ustadz gitu. Ya jangan sampai Ustadz ini ngomong al-mas'ul bi alami manisail. Orang yang bertanya lebih tahu dari yang ditanya, ya nggak begitu enggak ya? Yang jelas kita sama-sama saling memberikan nasihat, watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, sharing ya, biar Ramadan kita ini lebih bermakna, biar Ramadan kita ini lebih mendapatkan kebaikan yang besar, khususnya di penghujung ini. Kira-kira apa yang harus kita lebih giatkan dan kita persiapkan lagi Ustaz di penghujung dari Ramadan ini? Ya, beberapa waktu lalu saya sempat update status ya terkait dengan keadaan wabah kita. Kita Ramadan ini kan nggak biasa ya. Biasanya musim panas, musim hujan, ini musim wabah gitu. Tapi memang ini istimewanya Ramadan kita, dan bersyukur pada Allah kita tercatat dalam sejarah Ramadan yang agak berbeda dibandingkan kaum muslimin yang lain. Artinya bahwa di penghujung ini sebagaimana perintah Nabi, taharru ila Lailatul Qadar. Jadi memang betul-betul memburu Lailatul Qadar dengan sungguh-sungguh ya. Tapi adanya malam Lailatul Qadar itu, siang nggak ada gitu. Mungkin juga siang. Iya, kadang-kadang malam kan. Lailatul Qadar itu malam, adanya malam, dan memang malam itu kalau kita lihat dari mujahadah ibadah, memang malam itu jauh lebih berat ya. Iya. Karena kan orang malam itu tempat istirahat. Wa ja'alna laila libasa, wa ja'alna an-nahara ma'asya. Allah jadikan siang itu untuk bekerja keras, mengeluarkan keringat dan lebih bersemangat. Memang mata itu lebih kuat. Tapi kalau malam itu memang agak berat, makanya adanya Lailatul Qadar itu ya sepertinya Allah Ta'ala bisawab itu adalah untuk membuktikan keimanan ya, seseorang itu di hadapan Allah, dan kedekatan diri seorang hamba kepada Allah kan memang pada malam hari. Tapi gini Ustaz, Umar bin Abdul Aziz itu khalifah yang luar biasa, soleh, zuhud, ahli ibadah. Jadi di penghujung Ramadan begini, Umar sempat mengeluarkan dekret perintah ke seluruh rakyatnya untuk melakukan dua hal. Satu, memerintahkan rakyatnya untuk memperbanyak istighfar. Yang kedua, memperbanyak sedekah. Ya rupanya program Khalifah Umar cuma dua. Begitu mau menjelang di ujung Ramadan, programnya cuma dua. Banyakin sedekah sama istighfar. Iya. Tapi mungkin sedekah yang di sini dimaksud apakah di antaranya zakat juga gitu? Termasuk zakat. Nah, karena disebutkan zakat di situ. Ya, karena kan satu di antara yang bisa
mencocokkan bahwa diri kita ini sebagai orang yang dibebaskan dari api neraka jahanam, salah satunya adalah dengan sedekah. Ya, memang aneh juga ingat sih ada satu hadis Rasulullah, ittaqun nar walau bisyikil tamrah. Jadi takutlah kepada neraka walaupun hanya dengan ya sebutir kurma. Terus kalau mengenai masalah hadis yang sedekah itu akan tudfaul bala, mungkin salah satunya juga sangat cocok. Iya, sangat cocok dengan kondisi kita hari ini. Yang makanya saya sering menghimbau gitu kepada seluruh muslimin, yang kita ini harusnya lebih banyak sedekah dalam kondisi yang kayak begini. Astagfirullahaladzim, orang. Ya, baik. Assalamualaikum. Dari mana itu? Astagfirullah. Promosi dia. Ya, betul. Ya, lanjut. Jadi lupa dah. Jadi rupanya nanti di alam barzah itu, anda pernah baca dalam hadis, orang yang paling menderita, orang yang paling sengsara itu adalah orang yang begitu masuk bulan Ramadan, dia keluar mati tapi nggak diampuni dosanya sama Allah karena kurang istighfar itu. Jadi memang malam-malam Lailatul Qadar di penghujung ini kayaknya kita perlu ekstra untuk beristighfar, mohon ampun, dan baca Quran memang. Karena Quran itu hidangan langit yang akan mempengaruhi ruh iman kita. Iya, tapi kan kita lihat banyak ya saat ini orang-orang yang hanya sekedar membaca Al-Quran. Hanya sekedar dia menghabiskan bacaan Al-Quran dia, tapi dia tidak memahaminya. Ya. Itu kan sangat disayangkan. Memang seharusnya antum semua ketika membaca Al-Quran dan antum belum memahami maknanya, artinya antum baca terjemahnya. Ya, antum baca tafsir-tafsir para ulama, yaitu memang jauh lebih baik. Tentunya pasti di hadapan Allah akan jauh lebih mulia. Tapi kalau lihat sejarah gini, Ustaz, Nabi itu rata-rata mengkhatam Quran di Ramadan itu 1 kali ya. Iya. Dan yang menjelang wafat baru 2 kali itu. Iya, khatam Quran. Kalau dalam riwayat begitu. Dan ternyata seharusnya porsi bagi kita ini untuk mengkhatam Quran sebenarnya itu satu kali itu cukup ya. Hanya sisanya itu tadabbur, Pak. Berarti lebih banyak tadabburnya sebenarnya. Jadi maksud saya begini, kalau yang sudah kualitasnya udah biasa 3 kali khatam sih jangan diturunin, maksudnya biarin aja. Maksudnya yang standar itu, yang tadinya belum nyampe khatam, berusaha khatam tapi sisanya itu tadabbur. Kalau menurut Anda begitu. Ya, baik. Ini memang baca Quran ini istimewanya luar biasa ya. Tapi jangan sampai kita membacanya tapi kita tidak mengetahui maknanya. Betul. Karena kata Rasulullah nanti akan datang satu masa yang seseorang itu bacaan Quran itu lebih bagus dari sahabat. Sholatnya juga sahabat juga kalah. Dan mereka menyangka bahwa Al-Quran itu bersama mereka. Tapi kenyataan Quran tidak bersama mereka. Artinya karena mereka tidak memahami Al-Quran sebagaimana turunnya Al-Quran. Mereka tidak mau menegakkan perintah-perintahnya, tidak mengetahui tentang hukum-hukum yang ada di dalamnya. Kan kita lihat banyak orang yang baca Quran tapi ya tidak masuk dalam hatinya. Ya, tidak masuk dalam hatinya. Dan ada satu doa itu yang ini mudah-mudahan kita bisa nanti kita carilah di web itu kan. Doa itu memang sangat panjang, ya Allah, inni abduka ibnu abdika ibnu amatika, dan panjang, dan di ujungnya itu ada ya Allah, jadikanlah Al-Quran itu adalah sebagai penyejuk hati ya. Jadikan Quran sebagai penyejuk hati, jadikan Quran sebagai wa nuru sadri, sebagai cahaya, wa jalaa husni, untuk menghilangkan segala kegundahan. Nah, mengenai masalah kegundahan ini kan sekarang musibah nih kita nih, COVID-19 ini banyak ikhwan-ikhwan, saudara-saudara kita kaum muslimin ini mereka mengalami kesulitan yang memang kalau kita lihat Ramadan yang penuh dengan kesulitan ya bukan kita lah. Iya. Rasulullah bagaimana dengan perang Badar? Ya. Jadi ujian Ramadan itu kan memang bulan ujian saja. Iya. Setiap tahun selalu hadir ujian dengan kadarnya masing-masing. Kita hari ini diuji dengan wabah. Dulu masyarakat Islam di zaman Ibnu Hajar al-Asqalani pun juga masuk Ramadan juga sama. Dalam kondisi wabah tahun yang lebih mengerikan daripada hari ini. Rasulullah Badar. Kalau di Badar Rasulullah justru kebalik. Kalau kita sekarang dipaksa untuk tidak keluar rumah.
Kalau di Badar mereka mau di dalam rumah. Ya kan? Ya, Ayatnya kan perang kan. Ayatnya kan gitu, surah Al-Anfal itu ya kan. Gimana bunyinya? Yang yas'alunaka yang di ayat keempat. Hah? Ayat keempat. Sama akhrajaka Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq. Kama wa inna fariqam minal wa inna mu'minin. fariqam minal mu'minina lakarihun. Mereka berat sebenarnya keluar. Berat mau keluar rumah. Kalau Ya. kita sekarang Ramadan kan ya, memang berat ya. Kalau sekarang malah disuruh lockdown malah kita malah keluar. jalan-jalan. Ya, sebenarnya kalau memang mengikuti protokol kesehatan sih nggak ada masalah ya. Nggak masalah. Iya. Jadi Social distancing. ujiannya kadarnya begitu. Kayak Rasulullah waktu wafatnya Khadijah, Abu Thalib itu Ramadan juga. Itu Ramadan. Ramadan juga. Jadi memang bulan ini bulan ujian. Ramadan itu memang bulan ujian sesuai dengan kadar imannya masing-masing. Cuma nanti kan ada dua. Bagaimana seorang mukmin itu bersikap terhadap ujian, atau menyikapi ujian itu beda, Ustaz. Jadi bersikap itu ketika lagi berhadapan dengan ujian, atau menyikapi itu begini. Ini misalnya keadaan lagi begini. Kadang-kadang keluar komen-komen yang kurang bagus. Itu bersikap itu namanya. Nah, itulah kadar keimanan orang mukmin itu ternyata diuji di situ, Ustaz. Tapi ngomong-ngomong nih, wangi sopnya udah ini juga, Ustaz. Mengganggu ini. Apa tuh? Wangi sopnya udah mengganggu. Udah menjelang aja. Iya, kita. memang masih baru jam berapa? Jam 5 lewat 17. Masih lama sekarang. Jadi kita bincang-bincang dulu. Iya. Ya. Mengenai Lailatul Qadar kita balik lagi. Iya. Ini kan ujian nih kita berat di hadapan Allah. Ini Lailatul Qadar kata Rasulullah, tahru Lailatul Qadri fi ashril awakhir min Ramadan. Kita cari malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan Rasulullah melakukan 3 hal, kita paham ya. Rasulullah mengencangkan ikat pinggang, kemudian Rasulullah juga membangunkan keluarganya dan menghidupkan semua malamnya. Artinya ya 10 hari terakhir gini lebih bagus memang tidak tidur. Tidak tidur. Ya. Nah, terus kalau dari sejarah Islam ya, dulu bagaimana para sahabat itu dengan Lailatul Qadar, ya seperti itu. Mungkin keutamaan dan lain sebagainya, ya kita sharing ilmu. Oke, ini ada satu riwayat yang bacakan sedikit ya. Iya, baik. Nah, ini ada. Jadi malam Al-Qadar itu tidak dijelaskan dalam Al-Quran maupun nas-nas syar'i secara spesifik. Baik waktu, hari, tempat. Padahal malam ini sebagaimana yang dijelaskan banyak hadis, ada lebih dari 1000 bulan. Ini adalah malam sebagaimana digambarkan Ibnu Abbas, Al-Hasan, pada Lailatul Qadar Allah menetapkan ajal penciptaan, jatah, rizki sebagaimana untuk masa 1 tahun ke depan. Mungkin ini yang menyebabkan Ibnu Abbas mengumpulkan orang-orang tua, lemah, dan mereka tidak mampu berlama-lama berdiri untuk sholat sahabat. Sekaligus sepupu Rasulullah meminta mereka untuk mendesak agar beliau membeberkan hari H, jam H, detik H jatuhnya Lailatul Qadar. Jadi dulu orang-orang tua itu dikumpulkan sama Ibnu Abbas dan mereka ngantri minta penjelasan dari Ibnu Abbas tentang persisnya waktu Lailatul Qadar itu kapan. Sampai begitunya. Sampai sebegitunya. Gitu. Karena ini kan adalah penentuan ajal rizki selama 1 tahun ditentukan di malam Al-Qadar ini kata Ibnu Abbas. Masya Allah. Subhanallah, memang kita harus benar-benar mempersiapkan diri ya bertemu dengan Lailatul Qadar, karena kalau di malam Lailatul Qadar menurut para ulama, kalau kita beribadah itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita berbuat dosa, ya dosa itu pun dilipat gandakan oleh Allah. Tapi kan lebih baik. Artinya lebih baik dari kadarnya nggak terukur. Iya. Jadi kalau orang mengukur pakai matematika Dengan 1000 bulan, 83 tahun nggak nyambung. Iya. Nggak bisa. Karena kan sifatnya kan Lebih baik. Kalau lebih baik itu kadarnya kan nggak terukur. Ya berarti kalau gitu Anda ingat satu ayat itu tentang masalah infak ya. Iya. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah, orang yang berinfak di jalan Allah seperti 1 biji ditanam jadi 700 kan. Tapi di situ Allah mengatakan wallahu yudhaif liman yasha. Allah lebih melipat gandakan sesuai dengan keinginan. Nggak Ya bisa sama terukur ya. konsepnya. Jadi Berarti itu tidak bisa terukur. Ya itulah memang ibadah di malam Lailatul Qadar itu bukan berarti persis sama seperti 1000 bulan, tapi lebih baik khairun min alfi syahr. Jadi kalau orang punya umur 83 tahun ya kemudian dia beribadah di dalamnya, ya malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada ini fasilitas. Sekarang gini, jangan disia-siakan sama. Begitu nyampe di waktu ganti nanya nih ya. Iya. Begitu nyampe di Lailatul Qadar atau 10 hari terakhir ini, kira-kira dalam kondisi wabah hari ini yang paling pas permintaan munajat yang harus
betul-betul diulang-ulang dalam doa-doa kita di 10 hari terakhir di sisa waktu ini. Kira-kira apa yang pas? Iya, memang doa-doa yang diajarkan Nabi itu memang banyak. Jadi doa itu ya khususnya di dalam wabah ini kita minta kepada Allah berikan kepada kita kekuatan iman. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Karena kadang-kadang wabah itu datang justru bisa menggerus keimanan kita. Karena lidah ini kan kadang-kadang suka berat dengan ujian Allah. Kemudian yang kedua kita minta keselamatan kepada kaum muslimin secara keseluruhan, bahwa ya Allah selamatkanlah negeri kami, negerinya kaum muslimin secara umum daripada wabah. Kalau meminta untuk dipindahkan boleh nggak sih? Ini wabah, kita meminta dipindahkan ke misalnya ke tempat orang-orang kafir gitu. Ya, kita mendoakan keburukan buat orang kafir. Ya, sebenarnya ketika memang kita lihat orang-orang kafir ini memang sudah melakukan kerusakan. Iya, kerusakan yang besar. Ya, seperti orang-orang Israel misalkan ya. Pindahin ke sono gitu. Iya. Karena ada dalilnya tuh. Iya. Nabi pernah minta bisa soalnya. jadi memang tidak jadi masalah. Ya. Nabi, memang ada dalilnya kan. Nabi pernah minta tuh waktu kena demam humul Madinah itu. Humul Madinah. Nabi kan minta ya Allah pindahkan ke wilayah Jufah gitu. Iya. Nah, wilayah itu yang diminta sama Nabi. Ya kan memang wilayah itu wilayah orang kafir. Kan? Ya, karena memang kalau penyakit ditimpakan kepada orang kafir ya alhamdulillah. Mempercepat. Iya, tapi memang kalau wabah itu orang kafir kena, terus orang mukmin berinteraksi sama orang kafir kan kena juga. Iya. Tapi memang harus yakin bahwa tidak ada wabah yang menular dengan sendiri. Ya, la adwa wala tiyara wa uhibbu al-fa'ala al-khair. Jadi tidak ada penyakit menular dengan sendirinya, tidak ada tiaro, dan juga Rasulullah lebih suka perkataan-perkataan yang baik. Nah ini Ustaz nih, untuk orang-orang yang suka ngejek-ngejek wabah ini gimana itu? Iya, ini lagi rame nih. Iya, lagi rame. Ngejek dibilang wabah ini wabah siluman, ya, wabah ini wabah setan dan lain sebagainya. Padahal kan ini pernah terjadi kan di zaman sahabat, zaman Rasulullah. Ya kecuali kalau memang wabah itu kita lihat pada zaman Bal'am ibnu Ba'urah. Ya itu kan karena perzinahan ya. Karena perzinahan dari salah satu 12 orang yang dipilih oleh Nabi Musa, kemudian dia berzina dengan salah satu anak menteri yang dibawa itu kan, kemudian dia berzina dan ditusuk. Itu kan wabah terjadi karena perbuatan zina. Perbuatan zina yang mereka tahu dan ya mereka juga tidak tahu. Nah ini dengan wabah ini kira-kira gimana, kan rahmat buat orang mukmin, tapi buat orang kafir sebagai azab. Kira-kira orang yang suka menghina-hina wabah itu bagaimana? Ya saya sering bilang kalau jam berapa? Bentar lagi ya, 5 menit lagi. Kalau wabah itu kan sebagaimana hadisnya sangat jelas riwayat Aisyah, dia azab buat orang-orang kafir, ya kan? Rahmat buat orang beriman. Artinya wabah ini kan makhluk Allah juga. Makanya saya rada kurang setuju kalau ada kalimat atau tagline ayo lawan corona, lawan wabah. Mereka bukan musuh gitu. Iya, mereka bukan setan ya. Bukan setan, bagaimana musuh yang nampak ataupun tidak nampak, nggak sama. Beda lah kalau setan turun dilawan. Jadi kan kalau Rasulullah menyebutnya rahmat, berarti kan memang ada kebaikan yang sangat banyak di balik wabah yang ada itu kan ya. Betul. Kalau sahabat minta agar dia kena wabah kan ada kelas wali, Ustaz. Kelas wali. Kalau kita jangan minta, kayak misalnya Rasul minta Allahumma ahina miskinan wa amitna miskinan. Itu kelas Nabi. Kita jangan coba-coba minta. Jangan coba-coba tuh. Apalagi wabah kan? Sahabat Rasulullah. Jangan wabah deh, Ustaz. Jangan wabah deh. Berani nggak dia minta diabetes? Masya Allah. Berani nggak dia minta? Ayo ya Allah, timpakan diabetes ke saya. Nggak bakal berani dia. Karena memang kita diminta untuk bala wabah. Memang kan Nabi juga mengajar untuk kita meminta perlindungan. Iya. Ya kan, minta perlindungan. Jadi dalilnya ada untuk perlindungan. Nah kalau ditanyakan kenapa Abu Ubaidah minta, itu karena status Abu Ubaidah itu kelasnya udah kelas tingkat luar biasa. Dia pengen betul-betul mendapatkan rahmat dengan cara itu. Iya. Kalau kita mau dapat rahmat, tapi pengennya jangan gitu. Karena yang enak-enak aja. Ya itulah memang ya. Tapi kata Ibnu Mas'ud ya mengenai masalah hal-hal yang demikian ya, kita apabila Allah berikan kepada kita musibah ya kita sabar. Allah berikan kenikmatan kita bersyukur. Dan itu kata para ulama kan 3 pilar utama. Mendapatkan nikmat bersyukur, mendapatkan musibah dia sabar, dan ketika berbuat dosa kita beristighfar. Jadi di penghujung daripada Ramadan ini
pesan antum terakhir apa yang harus kita giatkan? Pesanannya paling Ana berharap supaya cepat jadi. Iya boleh. Nah, itu nanti dulu, belum buka puasa. Sebentar dulu. Antum ini nggak sabar ini gimana? Iya, Taib. Alhamdulillah. Apa nih kira-kira yang kita bisa? Pokoknya pelajaran mahal dari Ramadan di tengah wabah ini adalah kita jadi lebih punya kepekaan naluri kita terhadap sekitar lingkungan kita. Terus semangat berislam, beriman. Saya berharap nanti begitu lepas wabah ini, doa-doa kita, doa-doa hangat kita kepada Allah, doa-doa sahdu kita di hadapan Allah saat kena wabah, ujian, penderitaan kita di tengah kondisi begini. Maka harapan saya tentu orang beriman begitu lepas dari wabah jangan hilang, dilanjutkan. Kedekatan kita kepada Allah, romantisme kita sama Allah nggak boleh lepas lagi. Ya. Itu aja. Alhamdulillah. Ya, jazakallahu khairan katsir. Ini sudah bincang-bincang sebentar. Ya itu saja, mungkin ini shopnya sudah sebentar lagi jadi, sebentar lagi berbuka puasa. Kalau Surabaya udah buka puasa nih. Kalau sini wilayah Jakarta dan sekitarnya. Walaupun minkum subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.